Sosok Pak Purbaya di mata rakyat. Pak Purbaya bukan sekedar nama, ia adalah cermin harapan. Di mata rakyat, ia hadir bukan sebagai penguasa yang berdiri di atas, melainkan sebagai manusia yang berjalan di tengah. Sosoknya tumbuh dari percakapan sederhana di warung kopi, dari keluhan petani, dari doa orang kecil yang ingin hidup lebih adil. Rakyat melihat kehebatan bukan dari pakaian mahal atau kata-kata tinggi, melainkan dari keberanian untuk hadir dan mendengar. Pak Purbaya dipandang hebat karena ia tidak memalingkan wajah ketika masalah datang. Ia memilih menatap langsung kenyataan seberat apapun itu. Dalam filsafat kepemimpinan, pemimpin sejati adalah yang menjadi milik rakyat, bukan pemilik rakyat. Di titik inilah, Pak Purbaya menempati ruang istimewa di hati banyak orang, bukan karena janji, tetapi karena kehadiran yang nyata. Latar belakang kehidupan dan perjalanan awal. Setiap pemimpin besar lahir dari perjalanan panjang, bukan dari panggung instan. Pak Purbaya ditempa oleh proses, oleh pengalaman hidup yang mengajarkannya arti jatuh dan bangkit. Dari sanalah tumbuh kepekaan terhadap penderitaan orang lain. Ia belajar bahwa kekuasaan tanpa empati hanyalah kehampaan. Masa lalunya membentuk cara pandangnya, bahwa hidup bukan tentang menang sendiri, tetapi tentang bagaimana semua bisa bertahan bersama. Filosofi ini kelak menjadi dasar langkah-langkahnya. Perjalanan awal Pak Purbaya bukan tentang kemewahan, melainkan tentang perjuangan. Dan justru dari keterbatasan itulah ia memahami satu hal penting. Pemimpin yang lupa asal-usulnya akan kehilangan arah. Nilai hidup yang membentuk karakter. Nilai hidup adalah kompas moral. Bagi Pak Purbaya, kejujuran bukan sekedar kata, tetapi pilihan yang seringkali menyakitkan namun perlu. Ia percaya bahwa kebenaran tidak selalu populer, tetapi selalu bermakna. Dalam dunia yang sering mengajarkan kompromi tanpa batas, ia memilih garis tegas. Ia memahami bahwa karakter dibangun bukan saat keadaan mudah, tetapi ketika tekanan datang dari segala arah. Di sanalah nilai diuji, bukan diucapkan. Filsafat hidup Pak Purbaya sederhana namun dalam. Lebih baik berdiri sendiri dalam kebenaran daripada ramai dalam kebohongan. Nilai inilah yang membuatnya kuat, sekaligus membuatnya berbeda. Kepemimpinan yang membumi. Pak Purbaya memimpin dengan kaki menyentuh tanah. Ia tidak memandang rakyat dari balik meja, tetapi dari jarak yang sama. Kepemimpinannya lahir dari dialog, bukan monolog. Ia memahami bahwa rakyat bukan angka statistik, melainkan manusia dengan rasa takut, harapan, dan martabat. Karena itu, kebijakannya berangkat dari realitas, bukan teori kosong. Kepemimpinan baginya adalah pelayanan, bukan pengagungan diri. Secara filosofis, pemimpin yang membumi adalah mereka yang sadar bahwa kekuasaan hanyalah titipan. Pak Purbaya memegang prinsip itu, bahwa jabatan datang dan pergi, tetapi dampak pada rakyat akan tinggal lama. Keberanian mengambil keputusan sulit. Kehebatan sejati sering muncul saat keputusan tidak menyenangkan harus diambil. Pak Purbaya memahami bahwa memimpin bukan soal menyenangkan semua orang, melainkan menjaga keadilan tetap hidup. Ia tahu setiap keputusan memiliki harga. Ada yang kecewa, ada yang marah, bahkan ada yang berbalik memusuhi. Namun ia memilih menanggung risiko itu, karena baginya, diam dalam ketidakadilan adalah bentuk pengkhianatan. Dalam filsafat moral, keberanian adalah kemampuan bertindak benar meski sendirian. Di titik inilah, Pak Purbaya menunjukkan kehebatannya, berdiri tegak ketika banyak memilih menunduk. Kebijakan yang berpihak ke rakyat kecil. Kebijakan adalah cermin keberpihakan. Pak Purbaya memahami bahwa angka-angka di atas kertas seringkali tidak mewakili realitas di lapangan. Karena itu, ia memilih melihat dari bawah, dari sudut pandang mereka yang paling terdampak namun paling jarang didengar. Bagi Pak Purbaya, rakyat kecil bukan objek belas kasihan, melainkan subjek keadilan. Kebijakan yang ia dorong bukan sekedar bantuan sesaat, tetapi upaya mengembalikan martabat. Ia percaya bahwa manusia tidak ingin terus diberi, tetapi ingin diberdayakan. Dalam filsafat keadilan sosial, keberpihakan bukan ketidaknetralan, melainkan keberanian memilih yang lemah agar seimbang. Di sanalah kebijakan Pak Purbaya menemukan maknanya, membela yang kecil agar tidak hilang oleh sistem yang besar. Kejujuran sebagai fondasi kepemimpinan. Kejujuran adalah fondasi yang sering diabaikan karena tidak selalu menguntungkan.
Pak Purbaya justru menjadikan dasar utama. Ia sadar sekali kejujuran runtuh, maka seluruh bangunan kepemimpinan akan retak. Ia tidak menjanjikan hal yang tidak bisa ditepati. Dalam dunia yang penuh narasi indah namun kosong, kejujurannya terasa keras, bahkan terkadang menyakitkan. Namun dari situlah kepercayaan tumbuh, perlahan tapi kuat. Secara filosofis, kejujuran adalah bentuk penghormatan tertinggi pada rakyat. Pak Purbaya memilih berkata apa adanya, karena baginya rakyat layak menerima kebenaran, bukan ilusi. Kesederhanaan di tengah kekuasaan. Kekuasaan sering menggoda manusia untuk melupakan batas. Namun Pak Purbaya justru menjaga jarak dari kemewahan yang berlebihan. Kesederhanaan baginya bukan pencitraan, melainkan cara menjaga kejernihan hati. Ia memahami bahwa semakin tinggi jabatan, semakin besar godaan untuk merasa istimewa. Karena itu, ia memilih hidup secukupnya, agar tetap mampu merasakan denyut kehidupan rakyat biasa. Dalam filsafat hidup, kesederhanaan adalah bentuk kebebasan. Pak Purbaya bebas dari kebutuhan untuk dipuji, karena ia tahu nilai dirinya tidak ditentukan oleh simbol, melainkan oleh dampak. Cara Pak Purbaya mendengar aspirasi rakyat. Mendengar adalah seni yang langka dalam kekuasaan. Pak Purbaya tidak sekedar mendengar untuk menjawab, tetapi mendengar untuk memahami. Ia memberi ruang pada suara yang sering tenggelam. Ia sadar bahwa rakyat tidak selalu mampu menyampaikan dengan bahasa yang rapi. Namun di balik kata-kata sederhana itu, ada kebenaran yang dalam. Dan tugas pemimpin adalah menangkap makna, bukan menghakimi cara bicara. Secara filosofis, mendengar adalah bentuk kerendahan hati. Pak Purbaya mempraktikannya karena ia tahu pemimpin yang berhenti mendengar sebenarnya sudah berhenti memimpin. Ketegasan menghadapi tekanan pejabat. Tekanan datang bukan dari rakyat, tetapi sering dari mereka yang merasa terganggu oleh perubahan. Pak Purbaya memahami hal ini sejak awal. Ia tahu berpihak pada rakyat berarti siap berhadapan dengan kepentingan besar. Ketegasannya bukan lahir dari amarah, tetapi dari prinsip. Ia menolak tunduk pada tekanan yang mengorbankan keadilan. Baginya, kompromi yang melukai rakyat adalah bentuk kekalahan moral. Dalam filsafat kekuasaan, ketegasan adalah batas antara pemimpin dan boneka. Di titik ini, Pak Purbaya menunjukkan bahwa kekuasaan sejati adalah keberanian untuk berkata tidak ketika semua ingin ia mengalah. Mengapa ia dicintai rakyat? Cinta rakyat tidak bisa direkayasa. Ia tumbuh perlahan dari rasa percaya, dari pengalaman nyata, dari perasaan didengar yang jarang mereka rasakan. Pak Purbaya dicintai bukan karena ia sempurna, tetapi karena ia tulus hadir. Rakyat melihat dirinya dalam diri Pak Purbaya, manusia biasa yang tidak berjarak, yang tidak alergi pada kritik, dan tidak hilang setelah janji diucapkan. Ia tidak menjanjikan surga, tetapi berusaha memperbaiki bumi tempat mereka berpijak. Dalam filsafat sosial, cinta lahir dari relasi yang setara. Pak Purbaya tidak memposisikan rakyat sebagai penonton, melainkan sebagai bagian dari perjuangan. Di sanalah cinta itu berakar. Mengapa ia dimusuhi sebagian elit? Setiap keberpihakan memiliki konsekuensi. Ketika Pak Purbaya memilih rakyat, secara bersamaan ia menolak kepentingan tertentu. Dari situlah permusuhan lahir, bukan karena kesalahan, tetapi karena keteguhan. Elit yang nyaman dengan sistem lama melihatnya sebagai ancaman, bukan karena ia berisik, melainkan karena ia mengganggu ketenangan palsu yang dibangun di atas ketidakadilan. Kebenaran sering terasa kasar bagi mereka yang diuntungkan oleh kebohongan. Dalam filsafat kekuasaan, musuh terbesar bukan perubahan, tetapi ketakutan kehilangan privilege. Pak Purbaya berdiri di tengah pusaran itu, sadar bahwa dimusuhi adalah harga dari kejujuran. Konsistensi dalam membela keadilan. Mudah berbicara tentang keadilan, sulit untuk konsisten menjaganya. Pak Purbaya memilih jalan yang berat, tetap sama, bahkan ketika keadaan berubah. Konsistensi baginya adalah bentuk kesetiaan pada nurani. Ia tidak memilih keadilan yang selektif. Bagi Pak Purbaya, keadilan yang hanya berlaku untuk sebagian orang bukanlah keadilan, melainkan kepentingan yang disamarkan. Prinsip ini membuat langkahnya sering tidak populer. Secara filosofis, konsistensi adalah integritas yang bergerak. Pak Purbaya membuktikan bahwa keadilan bukan slogan, melainkan keputusan yang diulang setiap hari meski melelahkan. Dampak nyata kebijakannya di lapangan. Kehebatan pemimpin terlihat bukan dari pidato, tetapi dari perubahan yang dirasakan. Kebijakan Pak Purbaya meninggalkan jejak nyata,
bukan di media, tetapi di kehidupan sehari-hari rakyat. Ada yang mulai berani bersuara, ada yang merasa dilindungi, ada yang kembali percaya bahwa negara tidak sepenuhnya jauh. Dampak itu mungkin tidak spektakuler, tetapi konsisten dan terasa. Dalam filsafat tindakan, kebenaran diukur dari akibatnya. Dan di titik ini, kebijakan Pak Purbaya menemukan legitimasi moralnya karena ia menyentuh kehidupan, bukan hanya wacana. Pak Purbaya dan perubahan sosial. Perubahan sosial tidak selalu datang dengan ledakan. Kadang ia hadir perlahan, seperti air yang mengikis batu. Pak Purbaya memahami bahwa perubahan sejati butuh waktu dan keteguhan. Ia tidak memaksakan perubahan dengan kekerasan, tetapi membuka ruang kesadaran. Ia percaya bahwa masyarakat yang sadar akan hak dan martabatnya adalah fondasi perubahan paling kuat. Dalam filsafat sejarah, perubahan besar sering dimulai oleh satu keberanian kecil, dan Pak Purbaya memilih menjadi keberanian itu, meski tahu jalan ini tidak akan mudah. Perbandingan dengan pemimpin lain. Membandingkan pemimpin seringkali menjadi jebakan ego dan fanatisme. Namun, Pak Purbaya tidak berdiri untuk dibandingkan, melainkan untuk dimaknai. Ia tidak hadir sebagai yang paling hebat, tetapi sebagai yang paling konsisten pada nilai. Di tengah pemimpin yang sibuk membangun citra, Pak Purbaya memilih membangun dampak. Perbedaannya bukan pada gaya bicara, melainkan pada keberanian untuk tidak berkompromi dengan nurani. Dalam filsafat kepemimpinan, yang membedakan bukan siapa yang paling lantang, tetapi siapa yang paling setia pada kebenaran saat sunyi. Di sanalah Pak Purbaya menemukan tempatnya. Kesalahan, kekurangan, dan sisi manusiawi. Pak Purbaya bukan tanpa salah. Ia pernah keliru, pernah ragu, dan pernah lelah. Namun justru dari sisi manusiawi itulah kepercayaannya tumbuh, karena rakyat tidak membutuhkan sosok yang berpura-pura sempurna. Ia tidak menutup kesalahan dengan pembenaran. Ia mengaku, belajar, lalu memperbaiki. Dalam dunia yang enggan mengakui salah, sikap ini menjadi langka. Secara filosofis, kehebatan manusia bukan pada bebas dari salah, tetapi pada keberanian bertanggung jawab. Pak Purbaya memilih jalan itu meski berat. Warisan pemikiran dan kebijakan. Warisan sejati bukan bangunan megah, melainkan cara berpikir yang ditinggalkan. Pak Purbaya mewariskan satu hal penting, bahwa kekuasaan harus selalu diuji oleh kepentingan rakyat. Kebijakan boleh berubah, jabatan bisa berganti, tetapi nilai keberpihakan akan terus hidup selama ada yang mengingat dan meneruskannya. Itulah warisan yang tidak bisa dihapus. Dalam filsafat waktu, yang abadi bukan nama, melainkan pengaruh. Dan pengaruh Pak Purbaya hidup dalam kesadaran kolektif tentang keadilan. Harapan rakyat terhadap Pak Purbaya. Harapan rakyat bukan tuntutan tanpa batas, mereka hanya ingin konsistensi, keberanian, dan kejujuran tetap dijaga. Mereka berharap Pak Purbaya tidak berubah oleh tekanan atau pujian. Rakyat tahu jalan ini panjang dan berat, namun harapan mereka sederhana, agar ada satu pemimpin yang tidak meninggalkan mereka di tengah jalan. Dalam filsafat harapan, harapan bukan janji, melainkan kepercayaan yang dipinjamkan. Dan Pak Purbaya memikul pinjaman itu dengan penuh kesadaran. Kehebatan sejati, pemimpin untuk rakyat. Pada akhirnya, kehebatan tidak diukur dari lamanya berkuasa, tetapi dari jejak yang ditinggalkan. Pak Purbaya menunjukkan bahwa pemimpin sejati adalah mereka yang rela berkurang agar rakyat bertambah. Ia tidak menempatkan dirinya di atas sejarah, melainkan di dalamnya bersama rakyat. Disitulah makna kepemimpinan menemukan bentuk paling jujurnya. Dalam filsafat kehidupan, manusia besar adalah yang membuat orang lain merasa lebih bermakna. Dan di sanalah kehebatan Pak Purbaya mencapai puncaknya, sebagai pemimpin dan sebagai manusia. Kesunyian dalam kekuasaan. Semakin tinggi posisi seseorang, semakin sunyi ruang batinnya. Pak Purbaya memahami kesunyian itu, saat keputusan harus diambil tanpa tepuk tangan dan kebenaran tidak selalu ditemani dukungan. Sunyi menjadi harga dari keteguhan. Dalam kesunyian itulah, nurani berbicara paling jujur. Tidak ada sorak, tidak ada pembelaan, hanya pertanyaan mendasar. Apakah ini adil? Pak Purbaya memilih mendengarkan suara itu, meski konsekuensinya berat.
Secara filosofis, sunyi adalah ruang pertanggungjawaban terdalam. Dan di ruang itulah, kepemimpinan Pak Purbaya ditempa kembali setiap hari. Antara kekuasaan dan hati nurani. Kekuasaan menawarkan jalan pintas, hati nurani menawarkan jalan benar. Pak Purbaya berdiri di persimpangan itu berkali-kali. Setiap kali ia dihadapkan pada pilihan antara mudah dan bermakna. Ia sadar kekuasaan bisa membenarkan banyak hal, tetapi tidak bisa menenangkan hati yang mengkhianati nilai. Karena itu, ia memilih setia pada nurani, meski harus melawan arus. Dalam filsafat etika, hati nurani adalah hakim yang tidak bisa disuap. Pak Purbaya menjadikannya kompas, bukan beban. Ketika sejarah menilai, waktu adalah penilai paling adil. Ia tidak tergesa, tidak memihak, dan tidak bisa ditekan. Pak Purbaya memahami bahwa apa yang ia lakukan hari ini akan diuji oleh sejarah esok hari. Ia tidak sibuk membela diri di hadapan zaman. Ia memilih bekerja, karena ia tahu kebenaran tidak perlu dibela dengan suara keras. Ia akan menemukan jalannya sendiri. Dalam filsafat sejarah, hanya tindakan yang konsisten yang bertahan, dan Pak Purbaya menanamkan tindakannya sebagai benih, bukan sensasi. Makna kepemimpinan bagi bangsa. Kepemimpinan bukan tentang siapa yang memerintah, tetapi tentang kemana arah dibawa. Pak Purbaya melihat bangsa bukan sebagai panggung kekuasaan, melainkan sebagai rumah bersama yang harus dijaga. Ia percaya bangsa kuat bukan karena pemimpinnya hebat, tetapi karena rakyatnya merasa dilindungi dan dihargai. Pemimpin hanyalah penjaga arah, bukan pemilik tujuan. Secara filosofis, bangsa adalah perjanjian moral antar warga, dan kepemimpinan Pak Purbaya berusaha menjaga perjanjian itu tetap hidup. Jika kejujuran menjadi jalan. Bayangkan jika kejujuran tidak lagi dianggap naif, tetapi dijadikan jalan. Pak Purbaya menghadirkan kemungkinan itu, bahwa kekuasaan dan kejujuran tidak harus bermusuhan. Ia mungkin tidak mengubah segalanya sekaligus, namun ia membuka satu pintu kesadaran, bahwa memimpin dengan jujur memang berat, tapi mungkin. Dalam filsafat harapan, satu contoh bisa menyalakan banyak keberanian. Dan jika kejujuran menjadi jalan, maka langkah Pak Purbaya tidak sia-sia.